Oke, selamat sore semuanya. Halo. Halo, selamat sore semuanya. Iya, ada yang masih pagi kali ya, sampai sungkan bilang sorenya ya. Di dalam anugerah dan kemurahan Allah, kami minggu yang lalu tidak bersama dengan saudara, kemudian melakukan perjalanan cukup panjang sampai ke Victoria, sampai ke Melbourne, drive hampir 5.000 km, lumayan saudara. Dan puji Tuhan masih kuat rupanya ya. Oke, saudara, saya percaya bahwa setiap pribadi kita yang hadir pada hari ini, kita adalah pribadi-pribadi yang memiliki mimpi, memiliki visi. Atau paling tidak, kita sedang beraktivitas, berkarya, ya, dan dengan satu kesadaran bahwa apapun yang kita mimpikan, apapun yang kita bangun, semua karya itu harus memiliki landasan yang benar, landasan yang baik. Ya. Sehingga kita merindukan satu waktu nanti, ya, di dalam waktu masing-masing, waktu Tuhan di hidup kita. Kita akan sampai di satu titik dan ketika kita melihat ke belakang, kita akan berkata, Tuhan terima kasih sebab Tuhan membawa dan Tuhan memberkati sejauh ini. Sehingga hari ini saudara, izinkan saya ingin sedikit bicara tentang satu topik yang sangat, sekali lagi sangat klasik, sangat fundamental ya untuk buat kita. Saya coba memberi topik hari ini, dasar yang benar. Dasar yang benar. Ada subtitle di situ, saya catat di situ, hati-hati dengan landasan hidupmu. Hati-hati dengan landasan hidupmu. Saudara, ketika kita masing-masing di dalam aktivitas profesional mungkin, dalam aktivitas sosial kita, ya, menghadapi satu situasi di mana situasi itu di dalam keadaan-keadaan tertentu itu menelan atau seolah-olah merampas energi kita, seolah-olah seperti itu, ya. Sehingga di satu titik kita merasa, waduh Tuhan kok sejauh ini kenapa ya? Tuhan sepertinya kok rasanya percuma yang saya perjuangkan selama ini. Saudara, saya ingin mengajak kita jemaat Tuhan. Tadi pagi saya sharing juga di Gold Coast. Supaya kita menjadi komunitas rohani, menjadi anak-anak Tuhan yang membangun mimpi dan visinya bukan atas dasar kekuatan diri, tapi meletakkan bangunan rohaninya di atas dasar yang benar, bukan sekedar baik, tapi benar. Sehingga saya katakan tadi hati-hati ketika kita membangun landasan hidup kita. Mari kita awali dengan Yudas ayat yang ke-20, kita baca ayat ini. Yudas 1 ayat yang ke-20, firman Allah berkata begini buat kita. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Alkitab berkata supaya kita harus pelihara diri kita, kehidupan kita dalam kasih Allah. Artinya hidup rohani kita ini bukan satu kehidupan yang spontanitas, tapi satu kehidupan yang harus direncanakan, satu kehidupan yang harus di-maintain dengan baik. Sehingga kita menggunakan kata peliharalah dirimu di dalam. Artinya perjalanan hidup rohani kita harus bertumbuh dalam kesadaran yang maksimal. Ya. Sebab dalam kesadaran penuh itu, ya, kita akan mampu melihat dengan benar, merasakan dengan benar, berpengalaman baik dengan Tuhan. Kalau segala sesuatu kita lakukan dalam kesadaran yang penuh, maka kita akan mampu mengapresiasi ya, setiap pengalaman dari hidup kita. Nah, di dalam ayat ini berkata, saudara-saudaraku, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman. Bangunlah dirimu sendiri di atas iman, di atas dasar imanmu. Ternyata bahwa setiap orang percaya secara individual dia memiliki tanggung jawab atas visi yang dia bangun atas dirinya sendiri. Setiap orang bertanggung jawab atas pertumbuhan hidupnya, atas visi, atas mimpi, atas cita-cita dari dirinya.
Kita nggak bisa menggantungkan visi kita kepada sesuatu atau kepada orang lain. Nah, kepada tanggung jawab individual ini Alkitab katakan, ternyata kita harus memiliki dasar. Waktu kita membangun sesuatu, kita harus memiliki dasar. Bangunlah dirimu sendiri atas dasar iman. Nah, ini keistimewaan kita. Dunia tidak pernah memiliki kesempatan, saya sebut faktor X ini. Sebab hanya orang yang percaya kepada Tuhan, yang yakin dalam kesadaran tadi, bahwa iman itu adalah sesuatu yang penting. Di ibadah Hope kemarin, ada sharing, bahwa yang mengalahkan dunia itu adalah iman, iman, iman. Iman terdengar sebuah pesan yang klasik banget. Kita selalu dengar, harus punya iman, harus punya iman. Tapi di situ terletak kekuatan kita. Bangun di atas dasar iman yang paling suci. Kita nggak bisa sekedar tiba-tiba bangun, ya, tanpa ada sesuatu yang mengawali, tanpa ada sesuatu yang atau nggak ada fondasi yang benar-benar mampu menopang, ya, menopang bangunan itu. Kita tinggalkan sebentar bagian itu. Saya ingin bawa kita pada satu pembacaan Injil Matius pasal yang ke-7 di dalam mulai ayat yang ke-24. Yesus bicara tentang dasar di situ, ya. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Di ayat-ayat sebelumnya, kita lihat di dalam ayat-ayat itu bagaimana Yesus bicara tentang pentingnya seseorang itu memiliki pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Matius 7 ayat 15 contohnya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Juga ada ayat lain di ayat yang ke-21. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang sorga. Jadi ada pesan yang mendahului apa yang kemudian di dalam ayat yang kita baca, ayat yang ke-24. Di mana Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, pesan firman Tuhan tadi, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi, kita tidak cukup menjadi pendengar yang baik. Tapi kita harus jadi pelaku firman. Dan menjadi pendengar yang baik, itu bagian dari bagaimana kita memelihara pertumbuhan iman kita. Makanya, Alkitab katakan iman itu tumbuh dari mendengar firman. Jadi pendengaran itu menjaga kuping kita untuk mendengar sesuatu yang baik itu penting. Pastikan kita mendengar hal-hal yang baik. Pastikan kita mau terbuka untuk mendengar hal-hal yang benar. Mendengar hal-hal yang membangun kehidupan kita. Sebab apa yang kita dengar akan sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang. Kalau sudah terbiasa mendengar hal-hal yang buruk, gosip, atau yang tidak produktif, itu akan merusak jiwamu. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa bagaimana kita mendengar dengan baik, tapi ternyata tidak cukup sampai di situ, kita harus menjadi pelaku. Dan pada bagian ini Yesus berkata, orang yang menjadi pendengar, yang membuka telinganya untuk hal-hal yang baik dan benar, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya, mendirikan rumahnya di atas batu. Di atas dasar yang kuat, mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ada metafor di situ. Ya, sedang bicara tentang sebuah fenomena alam di mana akan ada hujan, badai. Tapi dia mengambil fenomena itu untuk diletakkan kepada konteks bagaimana membangun kehidupan itu sendiri. Dan Yesus berkata, orang yang dengar dan melakukan firman adalah orang bijaksana yang mendirikan rumah, mendirikan bangunan, mendirikan mimpinya, mendirikan visinya di atas dasar yang kuat, di atas batu. Sehingga ketika ada badai, ketika ada hujan, ketika ada angin, maka itu tidak akan merusak
apa yang dibangun di atas dasar tadi. Apa sih tujuannya kita punya rumah, bangun rumah apa? Supaya kita bisa menikmati ketenangan, kenyamanan, membangun keluarga, menikmati hidup, ya. Rumah itu ada supaya bisa melindungi kita dari hujan. Ya. Waktu di masa kecil saya, di desa kecil, enak main hujan-hujanan. Tapi kan nggak mungkin seharian hujan-hujanan. Nggak mungkin kan seminggu hujan-hujanan, nggak mungkin. Ya. Jadi kita punya rumah supaya kita terhindar dari hujan yang lebat. Angin yang keras, badai, saudara di Australia tidak terlalu ekstrim dibandingkan dengan sebut saja ada typhoon misalnya di Amerika dengan typhoon yang sangat ekstrim, yang merusak kota dan seterusnya. Nah, fenomena alam itu menjadi metafor yang Yesus angkat, bahwa ketika seseorang membangun, mendirikan rumahnya di atas batu, maka dia akan aman ketika ada badai, hujan angin. Dan badai hujan angin itu menunjuk kepada persoalan. Saya tidak mau mengurai secara detail bentuk persoalan, tapi itu bicara tentang tantangan hidup. Nah, badai hujan angin adalah sebuah fenomena alam yang akan terus terjadi. Akan terus terjadi. Makanya itu juga yang Yesus ingatkan, pentingnya mendirikan sesuatu di atas dasar yang benar. Kenapa? Karena ada fakta kehidupan di mana ada hujan seperti badai, di mana persoalan itu akan terjadi selama kita masih ada di dunia. Ya, ada orang berkata, ada orang berusaha keluar dari masalah dengan melarikan diri dari persoalan hidupnya. Dia berpikir bahwa dengan cara melarikan diri dari persoalannya, maka itu akan menolong dirinya. No, sama sekali enggak. Ketika kita melarikan diri dari satu persoalan dan lari ke tempat yang lain, maka di tempat itu juga akan ada persoalan baru. Maka ketika kita melarikan diri kepada di tempat yang lain dan kemudian kita menemukan persoalan lain, maka sesungguhnya persoalan kita akan double. Karena ini belum selesai, kita bawa ke tempat lain masalah. Alkitab memberikan pengajaran penting. Untuk penting membangun visi kita, membangun apapun cita-cita, rencana kita di atas dasar yang kokoh, dasar yang benar, ya, dasar yang benar. Kita terus dulu, ayat yang ke-24, ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turun hujan, datang banjir, melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Angin, badai, hujan, dia nggak memilih, oh ini yang bangunan yang kuat, itu aja yang diserang, enggak. Atau dia, oh ini pasir, itu enggak. Dua-dua situasi kondisi dari bangunan di atas dasar apapun akan diterjang oleh angin atau badai. Artinya, persoalan itu akan menghempas setiap orang. Persoalan itu akan dihadapi oleh semua manusia yang hidup di alam semesta ini. Itu akan ada. Sama seperti hujan yang harus ada. Sama seperti badai dan seterusnya. Kita mengumpamakan bahwa orang yang tidak dengar dan tidak, yang mendengar tapi tidak melakukan, itu orang yang bodoh. Yang kemudian disebut orang yang seperti itu adalah orang yang bangunannya bagus, tapi tidak punya dasar yang baik. Tidak punya dasar yang baik. Nah, ketika kita dihadapkan pada pilihan pada dua fakta ini, membangun di atas dasar yang kuat yaitu batu, membangun di atas dasar yang hancur yaitu pasir, tentu secara sadar kita akan berkata, oh iya, saya ingin membangun mimpi dan visi saya di atas dasar yang kuat, tentu saja. Semua kita akan memilih hal itu. Dan kita bahkan dengan berani akan berkata hari ini, iya saya sudah berdoa, saya sudah meletakkan semua cita-cita saya di atas dasar yang saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa untuk itu. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita punya kesadaran itu. Tapi dengar baik, saya harus mengatakan ini, hati-hati memutuskan sesuatu untuk dijadikan dasar dalam hidup kita. Disebut bahwa orang yang mendirikan di atas batu, disebut orang yang bijaksana.
Di atas pasir disebut orang yang tidak bisa bijaksana atau orang yang bodoh, bahkan kata firman Tuhan. Jadi itu dua fakta yang ekstrim berbeda dengan hasilnya yang berbeda. Kita mau pilih yang mana, sekali lagi kita sangat sadar untuk memilih tentu di atas dasar yang kuat. Saya coba dulu memberikan definisi apa itu batu. Batu artinya benda alam yang tersusun atas kumpulan mineral penyusun kerak bumi yang menyatu secara padat. Jadi sesuatu, sederhananya, sesuatu yang kemudian menyatu secara padat dan mengeras, kemudian kita sebut itu batu. Pasir adalah jenis butiran tanah yang kasar, hasil pelapukan batuan, hasil pelapukan batuan beku dan sedimen, serta tidak berstruktur. Jadi pasir adalah, saya sederhanakan, pasir adalah tadinya batu. Tapi kemudian mengalami pelapukan. Pasir yang di tepi pantai itu terbentuk dari proses abrasi, di mana ada batu-batu yang besar yang terjang oleh ombak. Yang lama-lama batu yang besar itu oleh proses abrasi waktu demi waktu mengalami kehancuran, membentuk pasir yang banyak. Di daratan batu-batu besar di tepi sungai, ada proses erosi di situ, diterjang air, banjir, seterusnya. Batu yang keras itu lama-lama mengalami pelapukan sama. Kemudian terbentuk pasir yang menjadi hancur gitu. Nah, kenapa saya katakan tadi? Hati-hati membangun dasar, meletakkan dasar dari mimpi kita. Kita semua, saya sudah katakan tadi, kita punya mimpi, kita punya cita-cita, mengharapkan bahwa apa yang kita bangun, hasilnya akan maksimal. Paling tidak Tuhan kalau boleh seperti apa yang saya mau. Tapi hasil dari semua mimpi yang kita bangun, visi apapun, mau keluarga, mau bisnis, mau pekerjaan, mau studi, mau pacaran, mau pelayanan, dasar akan menentukan sejauh mana bangunan itu akan berdiri kokoh. Bukan tentang kemegahannya, baik kalau punya kemegahan itu sendiri. Tapi kemegahan tidak pernah kebal terhadap badai. Enggak pernah. Kemegahan tidak pernah kebal terhadap banjir dan hujan. Tidak. Pada akhirnya apa yang kita bangun itu akan berproses ketika berhadapan dengan terjangan badai. Nah, puji Tuhan yang dibangun di atas dasar yang benar, maka dia tak lekang oleh waktu. Yang dibangun di atas dasar yang kuat, dia aman sekalipun dihempas oleh badai. Dia akan aman. Nah, semua yang kita lihat di dunia ini, semua yang kita punya di dunia ini, you name it, itu enggak kekal. Enggak kekal. Enggak kekal. Semua yang ada di dunia itu enggak kekal. Bahkan Alkitab katakan di dalam Lukas 21:33, langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Semua yang ada pada diri kita, semua yang kita punya, semua yang kita tahu, itu enggak kekal. Apa? Sebut status. Sebut apa? Jabatan. Orang tua. Prestasi. Apa? Enggak ada yang kekal. Cantik. Ganteng. Enggak kekal. Jadi segala sesuatu yang kita lihat yang ada di dunia ini, enggak ada yang kekal. Dia akan dimakan oleh usia.
Nah, pada bagian ini kita mau ambil dasar yang mana? Kalau disebut membangun, mendirikan sesuatu di atas dasar yang kuat, kita semua mau. Kita memimpikan itu. Kita menolak untuk disebut membangun di atas dasar yang hancur, pasir. Tapi berapa banyak dari kita, dari manusia yang hidup di alam semesta ini, yang kemudian tiba-tiba dia menghadapi fakta bahwa apa yang dia bangun, tiba-tiba hancur. Tiba-tiba dia harus menghadapi fakta bahwa ternyata apa yang pernah aku bangun dulunya, goyah. Goyah. Kadang-kadang kita suka lihat di TV kan, waktu ada banjir, ada bangunan-bangunan yang didirikan di pinggir sungai. Begitu ada banjir, tiba-tiba itu bangunan yang sudah dibangun pikirnya baik. Tapi tiba-tiba banjir datang, itu rumah yang sudah megah tiba-tiba dia hancur dan hanyut. Hidup kita ini akan menghadapi itu tadi. Hujan, badai, angin. Kita nggak bisa menolaknya. Kita hanya bisa menghadapinya. Karena kita hanya bisa menghadapinya. Makanya Yesus menekankan pentingnya membangun di atas dasar. Dan sederhananya, dasar yang kuat itu adalah memelihara iman. Dasar yang kuat itu adalah dengar dan lakukan. Nggak dituntut macam-macam. Orang yang dengar firman, yang melakukannya adalah orang yang bijaksana. Yang membangun, mendirikan visinya. Membangun, mendirikan keluarganya. Membangun dan mendirikan bisnisnya, apapun namanya. Di atas dasar yang benar. Tidak sekedar baik. Sebab yang baik belum tentu benar. Tapi kalau dia benar, dia pasti baik. Satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, untuk mengerti apa yang terjadi dalam diri saya. Kita tanya, mari. Apakah benar-benar yang kita bangun, yang kita sedang mendirikan sesuatu dengan dasar yang benar atau tidak? Atau, hati-hati. Alkitab katakan, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Berapa banyak manusia yang mengalami kehancuran karena tidak pernah melibatkan Yesus, tidak pernah melibatkan imannya, tidak pernah melibatkan Tuhan waktu dia membangun sesuatu. Nggak kaget kalau ketika diterpa badai mengalami goyah. Tuhan baik, Tuhan ingatkan kita. Nah, tadi kita belajar definisinya. Batu itu apa? Batu terbentuk dari proses yang mengeras. Pasir sebaliknya. Dari yang keras, lama-lama hancur. Pasir. Pilihan pada kedua ekstrim tadi. Keras batu, pasir, mudah. Tapi perhatian baik, berapa banyak orang gak sadar. Tadinya dia pikir dia membangun dasarnya di batu, dasar yang kuat. Tadinya dia pikir batu. Tapi waktu dan proses hidupnya yang tidak pernah melibatkan Yesus dalam hidupnya, lama-lama batu itu tanpa dia sadar mengalami proses pelapukan, kalau kita bisa sebut seperti bahasa itu, atau penghancuran dari faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor internal bahkan. Yang tadinya kita pikir batu, tiba-tiba ternyata dia sudah menjadi partikel-partikel kecil, menjadi pasir. Dan tiba-tiba kita menghadapi fakta, hancur. Tadinya batu. Tapi lama-kelamaan menghadapi proses tadi, yang dia pikir masih batu, masih kekuatan dirinya, lama-lama pasir tuh. Nanti dia sadar baru, oh kenapa ini oleng, kenapa ini goyah. Itu yang saya takutkan. Apa
seperti apa, siapa dasar dari bangunan visi dan mimpimu tentang hidup ini. Iya, kita pernah membangunnya memulai dengan baik karena kita pikir itu kuat dan kokoh. Tapi hari ini kita tiba-tiba menghadapi satu keadaan kita seperti oleng, seperti goyah. Kenapa? Kita mulai tanya, Tuhan kenapa? Saya takut. Tadinya batu, tapi dia mengalami proses yang tiba-tiba jadi pasir. Banyak orang gak sadar tuh. Alkitab mengingatkan kita tentang bagaimana hidup memelihara iman tuh hanya mengandalkan Tuhan. Kecenderungan manusia, semakin kita pikir hebat, kita akan semakin jauh dari mengandalkan Tuhan. Itu kecenderungan. Tapi saya berani berkata begini, tidak di komunitas kita. Katakan amin. Oh, come on. Tidak di komunitas kita, katakan amin. Saya mengalami, saya melihat, saya menikmati kehidupan profesional Anda. Di tengah kesibukan Anda, tapi hatimu melekat kepada Tuhan. Aduh, gembala mana yang gak suka cita lihat Anda seperti itu. Jujur saya bahagia. Jujur. Puji Tuhan. Terus andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5, 6, 7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya dikatakan tidak akan pernah mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dengar baik. Makanya ukuran berkat Tuhan jangan diukur dari materinya. Jangan. Kalau hanya deskripsi berkat itu hanya dalam ukuran materi, aduh kasihan banget. Ingat, ada berkat Tuhan yang intervensinya hadir di dalam landasan dari apa yang Anda bangun. Tuhan yang sedang memperkokoh bangunan yang selama ini Anda pikir kuat, tapi Anda nggak sadar itu mulai mengalami kehancuran. Tapi karena Anda andalkan Tuhan, Tuhan lihat dan Tuhan perbaiki itu. Itu berkat, itu kasih karunia. Tuhan bawa Yeremia kepada tukang bejana, tukang periuk. Tuhan perlihatkan kepada Yeremia bagaimana tukang periuk membuat sebuah bejana. Dan dikatakan begini, apabila bejana di tangan tukang periuk itu hancur, rusak, maka tukang bejana, tukang periuk itu akan membentuk kembali menjadi bejana yang baru, yang baik menurut pemandangannya. Demikianlah aku di hadapan Tuhan, apakah aku nggak sanggup melakukan itu kepada bangsa Israel? Tuhan memperlihatkan kepada Yeremia satu pesan Tuhan bahwa dari kehancuran sekalipun aku akan sanggup membentuk dan menjadikan engkau menjadi bejana baru. Perhatikan baik. Waktu batu tadi yang keras mengalami proses. Karena satu keadaan tertentu tiba-tiba dia mulai hancur, mengalami kehancuran. Dan tiba-tiba dia jadi pasir sehingga tanpa kita sadari dia mulai oleng. Tapi kita tiba-tiba datang dan sadar, Tuhan, aku mau mengandalkan Tuhan. Ayat ini berlaku. Dari sesuatu yang rusak, Tuhan akan sanggup membentuk menjadi bejana yang baru. Definisi atau batu itu adalah sesuatu yang mengeras. Dari partikel-partikel yang tadinya kecil, tapi kemudian dia menyatu kembali menjadi
sesuatu yang keras. Saya mau katakan kepada saudara, batu yang mulai mengalami kehancuran menjadi pasir. Di tangan Tuhan, Dia sanggup membentuk kembali menjadi batu yang keras. Sehingga fondasi dari bangunan yang tadinya mulai terasa goyah karena dia jadi pasir, dia akan mampu menyatu kembali. Sehingga dia menjadi satu fondasi yang kokoh kembali. Bahkan dia menjadikan bangunan baru. Dia jadikan bencana baru. Dia jadikan dengan tujuan yang mulia di hadapan Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan baru. Itu di dalam Tuhan. Tapi kita jangan berpikir selalu punya kesempatan, rusak dulu, kesempatan baru, rusak dulu. No. Kasih karunia Allah, di dalam Tuhan kita selalu punya kesempatan baru di dalam Tuhan. Jadi batu yang hancur tadi, yang menjadi landasan, yang kemudian tiba-tiba membuat apa yang kita bangun mulai goyah. Tuhan sanggup menjadikan apa yang hancur dari puing-puing kehancuran tadi, Dia akan kumpulkan kembali itu. Dia akan satukan, Dia akan eratkan kembali itu dengan kasih-Nya untuk jadi batu yang kuat. Iya jelas, batu dalam firman Tuhan bicara tentang Yesus. Batu, dirikan rumah tanggamu di atas batu karang yang teguh, itu Yesus. Di atas dasar yang benar. Tapi makna yang kedua juga bicara tentang dirikan visimu, bangunan dari sesuatu apapun namanya, tapi pastikan Yesus ada di situ, gitu loh. Pastikan Yesus ada di sesuatu itu. Kalau sesuatu itu anggap pikir kuat tapi nggak ada Yesus, dia hanya kuat untuk sementara waktu. Tapi badai akan menghempas itu, pasti. Sesuatu yang Anda pikir kuat dan tidak ada Yesus di situ, badai akan menghempas dan menghancurkannya. Sehingga apa yang Anda dirikan, apa yang kita dirikan akan runtuh dengan sendirinya. Hanya tinggal menunggu waktu. Tetapi puji Tuhan, ada berita sukacita buat kita semua. Tuhan Yesus, Dia batu karang yang teguh. Dia akan sanggup membuat kembali bagian-bagian yang hancur tadi disatukan kembali. Dan Yesus yang mempererat kembali. Mempererat kembali. Dan ketika itu disatukan kembali, dia menjadi satu kekuatan baru di mana Kristus ada di dalamnya. Dan segala sesuatu di mana ada Yesus di dalam. Sudah ingat? Waktu murid-murid dan Yesus ada dalam satu perahu. Sudah ingat? Selama Yesus tidak dilibatkan dalam perahu itu, Yesus tidur, Alkitab katakan. Angin badai itu menghempas perahu itu, hampir-hampir tenggelam. Air mulai masuk. Tapi di titik seperti itu ketika murid-murid berkata, Guru, Yesus. Ketika Yesus bangun, apa Yesus buat? Hei angin, diam. Maka ombak, badai, angin itu enggak mampu. Alkitab bahkan katakan tiba-tiba tenang. Haleluya. Tiba-tiba tenang. Bangun visi kita, bangun mimpi kita, bangun pelayanan kita, bangun cita-citamu, bangun keluargamu di atas dasar Yesus sebagai kekuatan utama. Hanya Yesus yang bisa berkata kepada angin, angin diam. Hanya Yesus yang berkata kepada badai, badai diam. Hanya Yesus yang berkata kepada situasi yang paling keras sekalipun di alam semesta ini. Dan dia akan tunduk. Hanya Yesus. Kalau cuma kita, tiba-tiba Anda berhadapan dengan masalah, Anda berkata, dalam nama pendeta saya berhenti. Nggak akan. Nggak akan. Nggak akan. Tapi waktu kita menghadapi tantangan dalam hidup kita, pastikan ada Yesus di sana. Ada Yesus. Ada Yesus. Sebab kalau ada Yesus di situ, badai boleh datang. Tapi karena ada Yesus, Yesus akan berkata kepada badai hidup kita, diam, tenang, tunduk. Seketika itu juga Alkitab katakan, maka badai itu diam. Karena Yesus di situ. Di dalam Yesus selalu ada kesempatan baru, ada kesempatan kedua.
Saya tidak mau katakan seperti tadi ya, lagu 1, 1, 2, koma dan seterusnya. Saya cuma ingin katakan bahwa di dalam Yesus pada konteks ini selalu ada kesempatan kedua. Tapi Anda tidak boleh berkata, oh ini jadi kesempatan saya setiap kali buat kesalahan, selalu ada kesempatan kedua. No, bukan begitu caranya. Yang ingin saya jelaskan bahwa kalau batu tadi ini hancur, batu itu kembali berproses jadi pasir. Tuhan akan kumpul kembali, dia akan rekatkan kembali, dijadikan satu kembali. Dan dia ada, dia hidup di dalamnya. Maka tadinya bangunan mulai miring, mungkin mulai miring ya. Mulai oleng, mulai ada retak di bagian-bagian tertentu di rumah. Tapi karena bangunan itu kembali kuat dan kokoh, maka apa yang didirikan di atasnya, dia akan kembali menjadi bangunan yang megah. Bahkan sisa-sisa dari bekas-bekas mungkin goyah itu akan menjadi kesan monumental untuk berkata, ini rumah pernah goyah, tapi dia tidak pernah hancur. Dan pada titik itu kita akan melihat ke belakang, waktu kita lihat bagian-bagian atau bekas-bekas dari luka masa lalu, kita akan berkata ini karena kemurahan Tuhan. Kalau kita berdiri, kita melihat bekas dari luka-luka lama kita akan berkata Tuhan terima kasih. Kalau bukan karena Tuhan, maka bekas-bekas ini akan menghancurkan hidup saya. Tapi setiap kali kita melihat hari, kita akan berkata Tuhan terima kasih. Tuhan buat jadi kuat kembali. Itulah kita di dalam Tuhan. Itulah kita di dalam Tuhan. Letakkan dasar hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia kekuatan satu-satunya dalam diri kita. Sebab Yesus itu batu karang. 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4 jelas berkata, ya, batu karang itu ialah Kristus. Batu karang itu adalah Kristus. Bangun hidup kita di atas dasar. Pelayanan ini, gereja ini dibangun di atas dasar Kristus. Kalau bukan karena Yesus, maka berapa lama kita bertahan? 20 tahun bukan perjalanan mudah. 20 tahun kita melihat, kita mengalami Tuhan dalam perjalanan pelayanan ini. Karena ya apa? Karena Yesus. 1 Korintus 3:11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada dasar lain selain Yesus. Angin, badai, banjir, itu boleh datang kapan pun. Memang kita nggak bisa. Tapi kalau kita punya dasar yang kuat, itu boleh datang. Tapi itu tidak akan menghancurkan apa yang kita dirikan, apa yang kita bangun. Nah. Jalanlah bersama dengan Tuhan. Nikmati perjalanan dengan Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dunia nggak punya ini. Kita punya ini. Kita punya dasar ini. Mari sama-sama, saya, Anda, jemaat, gereja, keluarga, profesional, student, mari. Kita bersama-sama berkata melihat ke belakang Tuhan, biar aku terus berdiri di atas bangunan rohani di mana Engkau adalah dasar satu-satunya. Atau paling tidak, itu membangunkan kesadaran diri kita untuk melibatkan Yesus. Melibatkan Yesus. Sebab kalau nggak ada Yesus, nggak ada yang kekal di dunia ini. Nggak ada yang kekal, nggak ada yang kekal. Tiada yang kekal. Nggak ada yang kekal di dunia ini. Yang tidak berubah, yang tidak ditelan oleh waktu, yang tidak akan pernah lapuk. Itu hanya firman, hanya Yesus yang tidak berubah. Dan itulah kekuatan kita. Kita jadi anak Tuhan supaya kita bebas dari masalah, enggak. Kita jadi anak Tuhan bukan kita bebas dari badai, banjir, angin, no. Justru kadang-kadang waktu kita semakin cinta Tuhan, seolah-olah kok kenapa ada badai? Karena
Iblis nggak suka kita bertumbuh. Iblis nggak suka kita sukses. Iblis nggak suka Anda sukses. Makanya dia goyah. Memang kadang-kadang waktu digoyah terasa tuh. Tapi Alkitab katakan, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan yang topang, gak usah takut, jalan aja. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu. Tuhan tahu pada batas mana bangunan kita ini goyah. Kan mana arsitek, tahu ya. Jadi waktu desain itu diatur, pada batas goyangan berapa persen kemiringan dari bangunan itu dia bisa handle. Tuhan tahu pada kemiringan, pada retak yang seperti apa. Itu bangunan itu bisa bertahan. Kalau cuman goyang dikit, biasa itu. Ya, waktu kita bangun, Mario bilang, itu mah biasa itu. Nah Tuhan gitu. Dia boleh untuk sementara waktu membuat kita seolah-olah oleng. Untuk sementara waktu kita seolah-olah Tuhan. Kenapa? Untuk sementara waktu. Itulah firman Tuhan katakan, tidak untuk selamanya orang benar dibiarkan goyah. Tuhan harus buktikan bahwa iman kita hidup. Iya kan? Harus gitu, perjalanan iman kita, iman itu, waktu kita menikmati iman itu, dia harus hidup. Nah iman itu hidup pada pengalaman-pengalaman hidup rohani. Supaya kita bisa memvalue, oh wow, wonderful. Itu Tuhan, itu iman. Jalani, tapi ingat, angin badai topan hidup kita tidak akan pernah membuat perahu kita tenggelam. Tidak akan pernah membuat hidup kita hancur. Tidak akan pernah membuat apa yang kau sedang bangun hari ini untuk hancur. Jangan kasih kesempatan iblis menghancurkan apa yang sedang Anda bangun. Pastikan, undang Yesus kembali. Tuhan, mari. Aku sedang. Tuhan, mari. Biar Tuhan ada di dasar dari bangunan yang aku sedang bangun hari ini. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Pastikan kita punya dasar yang kuat. Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya.